adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi di sini dengan Kak Gloria. Ya adik-adik, jadi sebelum kita memulai ibadah IHMPA pada tanggal 28 Februari 2021, mari kita menyanyikan lagu Di Pintumu Ku Datang dan Mengetok Tok Tok. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Ya adik-adik, jadi sebelum kita memulai ibadah, mari kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Sebentar kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan, tolong kiranya Engkau tuntun sertai dari awal pertengahan hingga sampai pada akhir ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, jadi sebelum kita bermazmur, kita siapkan dulu Alkitabnya. Sudah disiapkan? Iya. Mari kita buka dari Mazmur pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 5. Sudah ketemu adik-adik? Kakak ulangin lagi ya. Mazmur pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 5. Sudah ketemu? Iya. Kalau sudah ketemu, mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Adik-adik masih semangat ya? Oke, mari kita menyanyi lagi lagu Mari Kita Bergembira, mari. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari. Ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari bergembiralah. Adik, sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita bernyanyi Siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya Bapa, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu
pagi. Ya, terima kasih ya Kak Glory sudah memimpin kita di dalam puji-pujian. Ya, adik-adik sekarang waktunya kita akan mendengarkan berita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Kak Opi mau ajak adik-adik berdoa dulu ya. Yuk kita sama-sama berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, puji dan syukur kami naikkan kepadamu karena atas kasih Tuhan kami boleh ada hingga saat ini dengan tubuh yang sehat, dengan sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan berita firman Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami mau menyiapkan telinga kami, untuk menerima berkat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yuk sekarang kita mau dengarkan berita firman Tuhan. Dibuka dulu sumbernya. Yuk Alkitabnya diambil. Kita mau sama-sama membuka dari kitab Tesalonika. Ya, kitab Tesalonika ini ada di Perjanjian Baru. Oh, sudah hampir belakang nih, sudah mau hampir habis Alkitabnya. Bagian belakang. Kitab Tesalonika ini ada 2, 1 dan 2 Tesalonika. Kita mau baca yang ke-1 dulu. 1 Tesalonika 1. Ayat 6 sampai 8. Bisa? Yuk, kalau kesulitan minta tolong papa atau mama. Kakak juga boleh, yuk. 1 Tesalonika 1 ayat 6 sampai 8. Kak Upi bacakan ya. Adik-adik di rumah menyimak ya. Ya. 1 Tesalonika 1 ayat 6 sampai 8. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Ya, adik-adik, demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Mungkin kalau adik-adik di rumah baca sendiri di rumah agak sedikit bingung ya. Ini tentang apa sih Kak? Kok tahu-tahu apa ini menjadi teladan bergema ke seluruh kota, bukan hanya di Makedonia, banyak kata-kata asing. Ya, jadi adik-adik, kitab Tesalonika ini sebenarnya adalah sebuah surat. Surat apa lagi tuh Kak? Iya. Kalau zaman dahulu nih belum ada telepon, belum ada HP, nggak bisa kirim SMS, nggak bisa telepon langsung. Terus kalau kita mau ketemu dengan orang lain yang beda tempat, ya kita harus menulis surat, menanya kabarnya bagaimana. Nah, kita biasanya menulis surat. Ya, nah kitab Tesalonika ini adalah surat. Surat dari siapa? Surat dari Bapak Paulus. Iya, jadi Bapak Paulus ini tinggalnya jauh dari kota Tesalonika. Nah, Bapak Paulus ini mau tahu kabarnya orang-orang di kota Tesalonika.
dulu Pak Paulus ini menyampaikan, mengenalkan tentang Tuhan, tentang Yesus di kota Tesalonika. Nah, Bapak Paulus ini suka berpindah-pindah. Jadi tidak tinggal diam di satu kota, tapi dia satu kali di kota Tesalonika, satu kali lagi pindah ke kota Kolose, satu kali lagi pindah ke kota Efesus. Jadi Bapak Paulus ini suka pindah-pindah tempat untuk apa? Mengenalkan tentang Tuhan Yesus di kota-kota itu. Jadi banyak orang yang mendengarkan tentang Tuhan Yesus dari Bapak Paulus. Nah, suatu hari Pak Paulus pikir-pikir, aduh gimana ya teman-temanku dulu di kota Tesalonika. Aku mau tulis surat buat mereka. Iya, jadi Bapak Paulus ini banyak menulis surat. Nah, ada beberapa kitab-kitab dalam Perjanjian Baru, isinya adalah surat-surat dari Bapak Paulus ke teman-temannya di kota-kota yang jauh. Ada di kota Tesalonika, kota Kolose, kota Efesus, kota Korintus. Nah, jadi teman-temannya Bapak Paulus banyak. Sekarang lanjut lagi ya. Jadi Bapak Paulus ini suka surat-suratan, suka kirim-kirim kabar. Kalau dia kirim, nanti dapat balasan lagi. Oh, kami baik-baik Pak Paulus, misalnya. Oh, kami bersuka cita. Oh, kami. Jadi tahu kabar dari teman-temannya ini lewat surat. Di kitab Tesalonika ini, Bapak Paulus merasa senang dengan teman-temannya yang tinggal di kota Tesalonika. Kenapa merasa senang? Merasa bersuka cita. Kenapa? Nah, karena orang-orang yang teman-temannya ini yang tinggal di kota Tesalonika ini ternyata setelah Bapak Paulus pergi, tidak tinggal di kota Tesalonika lagi, teman-temannya ini tetap ingat apa yang disampaikan sama Bapak Paulus, tetap ingat yang diajarkan Bapak Paulus. Ayo, tadi Bapak Paulus menceritakan tentang siapa? Tentang Yesus. Jadi teman-temannya Bapak Paulus yang di kota Tesalonika ini mengenal, mengingat tentang Yesus. Nah, setelah mengenal, mengingat, teman-temannya di kota Tesalonika ini juga ternyata meniru, mengikuti apa yang dikerjakan oleh Yesus. Nah, kan sudah dikenalkan sama Pak Paulus. Yesus itu begini-begini loh. Yesus ini baik loh. Yesus ini penuh kasih loh. Yesus ini suka menolong loh. Yesus ini suka mengampuni loh. Nah, ternyata teman-temannya Bapak Paulus di kota Tesalonika ini juga seperti itu. Mengikuti apa yang sudah dilakukan sama Yesus. Yang sudah dicontohkan sama Yesus. Jadi Bapak Paulus ini merasa senang sekali, sukacita sekali. Nah, sekarang Kak Upi tanya sama adik-adik. Kalau adik-adik ini kenal tidak sama tokoh yang ini? Atau kalau yang ini, kenal nggak? Ya, tadi itu ada beberapa contoh ya, Kak Upi kasih gambar. Gambarnya siapa tadi yang pertama? Ya, gambarnya Spider-Man. Terus yang kedua tadi gambarnya siapa? Gambarnya Superman. Iya. Sama-sama tahu ya. Kita pernah nonton filmnya ya adik-adik, kalau Spider-Man itu dia bisa mengeluarkan seperti itu. Keren ya, bisa waktu itu Kak Upi lihatnya yang dia menghentikan kereta api. Jadi orang-orang nggak kecelakaan kereta api. Atau Superman,
yang bisa terbang untuk menyelamatkan orang-orang mana yang ada kecelakaan. Superman-nya bisa terbang. Ya, dulu kecilnya Kak Upi juga pernah nonton Superman. Terus Kak Upi lihat Superman, wah hebat ya, canggih ya, bisa terbang. Terus kuat lagi. Terus suka nolong orang lagi. Ya, Kak Upi dulu suka ikut-ikut pakai kain, ikat di sini, naik ke meja. Terus gini, pura-pura lompat, pura-pura terbang seperti Superman. Iya, Kak Upi meniru Superman supaya seperti Superman. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa sih. Tapi Kak Upi suka meniru Superman. Kenapa? Oh, kuat Kak soalnya. Terus bisa terbang. Terus suka nolong orang. Superman-nya baik. Jadi Kak Upi pura-pura jadi kayak Superman. Kenapa? Soalnya keren Kak ya. Udah kuat, bisa terbang, terus suka tolong orang. Wah, keren Kak. Kalau Spider-Man, Superman, Iron Man itu cuma di film loh adik-adik. Kalau film itu pura-pura loh, bohong-bohong loh. Tapi kalau Yesus itu beneran. Beneran. Karena iya, semuanya dicatat di dalam Alkitab. Alkitab ini berisi tentang kebenaran. Di dalamnya, semua yang ada di dalamnya ini, itu benar-benar terjadi. Ya, kalau film, kalau cerita, belum tentu benar. Jadi, Superman bisa terbang, orang bisa terbang, itu cuma pura-pura. Tapi kalau tentang Yesus, Yesus bisa jalan di atas air, itu adalah benar-benar terjadi. Dicatat di dalam Alkitab. Dan di dalam Alkitab ini semuanya adalah benar. Sebelum kita meniru superhero, kita lihatnya lebih jauh lagi. Sebelum ada superhero, sudah ada Yesus yang lebih dulu ada. Mengajarkan kita tentang kasih. Mengajarkan kita tentang mengampuni. Mengajarkan kita berbagi. Ya, jadi Kak Upi mau ajak adik-adik, yuk kita mengenal Yesus. Jadi sama seperti Paulus mengenalkan tentang Yesus, ya kita juga mau belajar tentang Yesus. Belajarnya dari mana? Dari Alkitab. Kita bisa tahu Yesus itu seperti apa. Kalau sudah tahu, wah ternyata Yesus itu keren loh Kak. Kerennya kenapa? Kasihnya besar sekali. Ya, suka menolong. Bisa menyembuhkan. Wah, keren. Bisa membangkitkan orang mati. Wah, keren. Yuk, kalau sudah tahu kerennya, kita tiru yuk. Nah, kita belajar. Wah, ternyata Yesus itu nggak kalah keren kok. Justru keren-keren banget. Yuk, kita ikutin yuk. Kita tiru yuk. Yuk, kita suka mengasihi. Yuk, kita suka berbagi. Yuk, kita suka menolong teman. Iya, kita mengikuti Tuhan Yesus. Kita mau kenal Tuhan Yesus, kita mau mengikuti Tuhan Yesus. Nah, kalau kita sudah bisa mengikuti apa yang dilakukan Tuhan Yesus, nah, adik-adik nanti bisa sama keren dengan Yesus. Suka kasih, suka mengasihi, suka berbagi, suka menolong. Wah, keren tuh adik-adik, 2 jempol. Kalau bisa mengikuti apa yang sudah dilakukan Yesus, nah, adik-adik kan keren juga jadinya. Nah, kalau adik-adik sudah keren, sudah good,
sudah jempol, nanti teman-temannya adik-adik nih pasti bisa lihat, weh, Fidelin keren ya, suka menolong temannya. Levi keren ya, nurut loh sama mamanya. Wah, nanti teman-temannya juga, wih, ternyata keren ya kalau misalnya suka menolong, nurut papa mama. Aku juga mau ikut-ikut kayak Levi. Aku mau ikut-ikut kayak Fidelin. Nah, jadi adik-adik kalau bisa mengikuti, menyontoh, meniru apa yang disampaikan, yang dikenalkan tentang Yesus, nanti teman-temannya adik-adik juga lihat. Kalau sudah lihat nanti bisa meniru juga kayak adik-adik. Kan adik-adik udah keren kayak Yesus keren. Ya, sudah good ikut mengikuti apa yang diajarkan sama Yesus. Nah, kalau sudah bisa mengikuti, teman-temannya juga mengikuti, wah nanti kedengarannya sampai ke RT sebelah nih. Bukan cuma di rumah aja. Fidelin tuh nurut deh sama mama, pinter anaknya tuh Fidelin. Nah, nanti kedengeran tuh di RT sebelah yang sana. Kamu kenal Fidelin nggak? Itu loh, yang rambutnya keriting itu loh. Dia ini suka menolong loh, baik banget sama temannya. Terus nanti dari RT yang sebelah sana ditanya lagi, kamu kenal sama Levi nggak? Levi tuh suka berbagi loh. Kemarin sama temennya itu, wih, aku kenal sama Levi. Iya, aku juga pernah dikasih coklat sama Levi. Nah, jadi bukan cuma di rumah saja. Bukan cuma di sebelah rumah yang tahu nih kalau misalnya Fidelin ini nurut, Levi ini suka berbagi. Tapi sampai ke RT sebelah sana, RT sebelah sana. Semua hal yang baik pasti nanti akan diketahui sama orang lain. Nah, dengan mengikuti apa yang dikerjakan Yesus, adik-adik secara tidak langsung mengenalkan juga loh tentang Yesus ke orang lain. Nah, bisa diikuti sama teman-teman yang lain. Ya, adik-adik, kita sama-sama belajar ya. Kita melakukan apa yang diajarkan sama Yesus. Pasti Kak Opi yakin dengan pertolongan Roh Kudus, adik-adik ini pasti bisa mengikuti apa yang diajarkan Yesus. Yuk kita mau lebih kenal lagi sama Yesus yang keren, yang good. Supaya kita juga jadi keren, jadi good seperti Yesus. Nah, supaya kita juga bisa menyampaikan berita tentang Yesus, mengenalkan Yesus ke orang-orang lain, ke teman-teman kita, ya, kalau Yesus itu adalah kasih, penuh kasih. Bisa ya adik-adik? Iya, kita belajar. Dari kita masih kecil, kita mau belajar yang sederhana aja. Yuk kita nurut sama papa mama. Yuk kita suka berbagi. Ya, kecil. Nanti terbiasa sampai besar. Bisa melakukan hal yang lebih besar lagi. Bisa ya adik-adik? Kita coba sama-sama ya. Oke, kau yakin adik-adik pasti bisa. Karena ada Roh Kudus yang menolong kita. Oke adik-adik. Iya, demikian berita firman Tuhan hari ini. Yuk kita akhiri dengan doa semuanya. Boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat firman yang sudah boleh kami nikmati. Walaupun kami masih kecil, kami mau belajar untuk meniru apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan, apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Walaupun kami masih kecil, kami mau belajar menjadi seperti Yesus, supaya kami juga boleh mengenalkan Yesus kepada teman-teman kami di sekitar rumah kami. Kami percaya nanti bukan hanya di sekitar rumah, tapi juga lebih jauh lagi. Teman-teman di sekolah, teman-teman di tempat yang lain boleh mengenal betapa baiknya Yesus lewat diri kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang seperti Engkau. Terima kasih atas berkat firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Ya, disiapkan persembahannya. Mari kita bernyanyi, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ya adik-adik, kita telah memberikan persembahan. Persembahannya nanti bisa dititipkan ke papa mama. Ya, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Tuhan tolong kiranya berkati orang-orang yang sudah memberikan persembahan ya Tuhan. Dan kiranya Engkau berkati juga tangan-tangan yang akan mengelolanya ya Tuhan, agar berguna bagi gerejamu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya adik-adik, tiba saatnya kita di penghujung ibadah. Kiranya apa yang sudah kita dengarkan dari firman Tuhan boleh menjadi pedoman bagi kehidupan sehari-hari kita semua. Amin. Sebelum kita menutup ibadah pada minggu kali ini, mari kita menyanyi, betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Sampai jumpa di minggu-minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indah harinya Yesus
sampailah kita di akhir ibadah kita. Ya, kita akan mengakhirinya dengan doa. Yuk semuanya, sikap doa yang baik. Lipat tangan, tutup mata. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa penuh kasih, saat pagi hari ini kembali kami datang kepadamu, mengucap syukur Tuhan atas hari yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami sudah menikmati pujian, kami menikmati berkat firman Tuhan, kami memberikan persembahan. Apa yang sudah kami lakukan dalam ibadah kami hari ini, kiranya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami dengan sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik, terima kasih sudah mengikuti IHMPA secara online. Stay at home ya, tetap di rumah, jaga kesehatan, pakai masker kalau keluar rumah, sering-sering cuci tangan, ya, dan makan makanan yang bergizi. Oke? Tidak boleh say no to sayur, tidak boleh. Harus say yes to sayur. Oke? Supaya kita tetap sehat dan kuat. Sampai ketemu lagi minggu depan. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik.